Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dina Aulia dengan NIM 0520500046, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ringkasan proposal rencana aksi program komunikasi internal di perusahaan XYZ. Program ini dirancang untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan melalui komunikasi yang lebih terbuka, dua arah, dan terstruktur. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Komunikasi internal sangat berperan dalam menjaga kelancaran informasi di organisasi. Di banyak perusahaan, termasuk perusahaan XYZ, muncul masalah seperti rendahnya motivasi karyawan, minimnya pemahaman terhadap visi perusahaan, dan kurangnya ruang umpan balik antara pimpinan dan karyawan. Hal-hal tersebut dapat berdampak pada koordinasi yang tidak efisien dan menurunnya produktivitas kerja. Rumusan masalah dalam program ini meliputi bagaimana strategi komunikasi internal dapat meningkatkan motivasi dan kinerja. Setelah itu ada media komunikasi apa yang paling efektif yang dapat digunakan. Nah, mari kita bahas. Tujuan program adalah meningkatkan pemahaman karyawan tentang visi perusahaan, memperkuat motivasi kerja, mempermudah koordinasi, serta meningkatkan produktivitas. Manfaatnya dirasakan oleh karyawan, perusahaan, dan sistem komunikasi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada kajian teori. Program ini didasarkan pada beberapa teori utama. Yang pertama ada teori komunikasi organisasi yang menjelaskan aliran komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang kedua ada teori motivasi seperti Maslow atau Herzberg yang membantu memahami kebutuhan dan faktor yang memengaruhi motivasi kerja. Yang ketiga ada konsep efektivitas pesan yang menuntut pesan internal harus jelas, relevan, dan mudah dipahami. Yang keempat ada model komunikasi dua arah yang menekankan pentingnya feedback atau umpan balik dari karyawan. Semua teori ini menjadi dasar kerangka berpikir untuk merancang program komunikasi yang efektif dan berfokus pada peningkatan motivasi karyawan. Yang ketiga ada metodologi dan perencanaan program analisis situasi menunjukkan adanya tantangan seperti tingkat keterlibatan karyawan yang rendah, minimnya pertemuan internal, dan lemahnya komunikasi antar departemen. Audiens utama program ini adalah seluruh karyawan dengan karakteristik yang dianalisis berdasarkan kebutuhan informasi dan peran mereka. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya komunikasi terbuka, partisipasi aktif karyawan, dan menguatkan komitmen menuju visi perusahaan. Strategi komunikasi yang digunakan mencakup meeting internal rutin, ada newsletter internal, grup komunikasi digital seperti WhatsApp atau Slack. Nah, ada juga video motivasi serta visualisasi target, betul. Nah, dan kontak saran digital. Metode pendekatan bersifat persuasif, informatif, dan partisipasif. Indikator keberhasilan meliputi meningkatnya partisipasi motivasi, koordinasi kerja, serta produktivitas. Yang keempat ada pelaksanaan program. Program ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan. Bulan pertama fokus pada sosialisasi dan penyusunan materi. Bulan kedua adalah tahap pelaksanaannya. Dan bulan ketiga adalah evaluasi serta perbaikan program. Nah, rangkaian kegiatan meliputi workshop, terus ada juga komunikasi internal, penerbitan newsletter, ada juga pemasangan visual motivasi, forum diskusi, dan pengelolaan kontak saran digital. Program dijalankan oleh koordinator komunikasi internal, tim HRD, dan tim kreatif. Yang kelima ada evaluasi dan penutup. Nah, evaluasi dilakukan melalui survei sebelum dan sesudah program, wawancara, observasi, serta analisis produktivitas kerja. Indikator evaluasi mencakup pentingnya komunikasi internal, motivasi, dan performa karyawan. Kesimpulannya, program komunikasi internal ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih komunikatif, terbuka, dan produktif. Selain itu, program ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kegiatan berkelanjutan seperti pelatihan komunikasi atau coaching rutin. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.